wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yonawati, SHMH. Saya mengampu mata kuliah Sistem Hukum Indonesia pada semester 1 ini. Dan saya harapkan kita bisa bekerja sama pada mata kuliah semester 1 ini. Dan semoga kalian senang untuk mengikuti mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Adapun deskripsi mata kuliah Sistem Hukum Indonesia, ya, yang pertama itu adalah yang diharapkan bahwa dengan adanya Sistem Hukum Indonesia ini bertujuan untuk memahami hakikat dan karakteristik sistem hukum Indonesia, memahami kaidah dasar dalam pembentukan hukum dan sumber hukum di Indonesia, memahami substansi hukum positif, memahami unsur-unsur tujuan hukum dan ketatanegaraan, beserta prinsip-prinsip hukum pemerintahan, hukum administrasi negara, hukum perdata, hukum pidana, dan bantuan hukum. Jadi diharapkan mahasiswa di sini adalah memahami susunan dan kekuasaan badan-badan peradilan di Indonesia, memahami kekuasaan kehakiman. Adapun CPL ya dalam prodi ini ya capaian pembelajaran yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan berkemajuan peradaban berdasarkan daripada Pancasila. Mampu mengintegrasikan nilai norma dan etika politik, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dengan menghasilkan lulusan yang baik dan program ilmu pemerintahan yang bermanfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan norma hukum, norma sosial etika yang berlaku. Setelah mahasiswa semester 1 menyelenggarakan mata kuliah Sistem Hukum Indonesia, mampu menganalisa tentang konsep, hakikat, dan karakteristik hukum Indonesia, memahami, mengevaluasi, dan mengevaluasi kaidah dasar dalam pembentukan hukum dan sumber hukum Indonesia, memahami susunan dan kekuasaan badan-badan peradilan di Indonesia yang saling keterkaitan dan saling melengkapi berdasarkan pada Pancasila. Memahami dan mengevaluasi tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia yang berkaitan erat pula dengan perkembangan hukum positif nasional Indonesia, memahami unsur-unsur hubungan sistem hukum Indonesia saat ini dan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita selalu sehat, diberkahi kesehatan. Dan untuk materi hari ini kita mempelajari daripada memahami hakikat dan karakteristik sistem hukum di Indonesia. Karena kemarin kita pertama kita sudah melihat daripada sistem pembelajaran kita atau RTS ya kemarin, maka hari ini kita akan melihat daripada pengertian atau pemahaman mengenai hakikat dan karakteristik sistem hukum di Indonesia. Ada yang paham apa itu sistem? Ada yang mengerti apa itu hukum? Oke, kalau belum kita lihat daripada pengertiannya ya mengenai hakikatnya, hakikat dan karakteristik daripada sistem hukum di Indonesia, maka kita akan melihat tentang pengertian hukum. Hukum yang berlaku di Indonesia itu adalah keseluruhan kaidah asas berdasarkan keadilan yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat yang berlaku sekarang di Indonesia. Berlaku sekarang di Indonesia maksudnya bahwa saat ini dan kemarin hukum itu bisa saja mengalami perubahan gitu ya. Penerapan daripada hukum itu mengalami perubahan. Makanya saat ini berlaku saat ini gitu. Nah, karena dia yang namanya hukum ini kan selalu dinamis, mengikuti daripada perkembangan masyarakatnya. Di mana masyarakatnya berkembang, begitu juga hukumnya gitu, mengikuti daripada perkembangan masyarakatnya. Nah, terus kita melihat daripada subjek hukum ya, yang dikatakan subjek hukum itu adalah semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang berdomisili di Indonesia. Jadi
walaupun dia adalah warga negara asing gitu, selagi dia bertempat tinggal di Indonesia, maka dia dikenakan atau dia menjadi subjek daripada hukum yang ada di negara Indonesia. Terus objeknya, apa saja objeknya? Siapa objeknya? Ini objek hukumnya itu adalah semua benda, benda bergerak atau benda tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud yang terletak di wilayah hukum Indonesia. Nah, ini yang dikatakan objeknya. Maka hukum Indonesia ini adalah berfungsi untuk mengintegrasikan, menyatukan daripada kepentingan-kepentingan anggota masyarakat sehingga terciptalah ketertiban dan keteraturan. Jadi fungsi daripada hukum ini adalah untuk menjamin, menjaga ya daripada keberlangsungan kesejahteraan, kepentingan masyarakat, supaya masyarakat ini tidak ada yang haknya terlampaui oleh orang lain, baik itu yang penguasa ataupun masyarakat sipilnya ya. Makanya itu dijamin karena yang namanya hukum ini berlaku untuk seluruh, semua artinya ya, baik penguasa maupun masyarakat. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kenapa seolah-olah penguasa itu bebas gitu, hukum itu bebas untuk mereka gitu, tidak mengikat mereka, tidak gitu. Hukum itu tetap mengikat, makanya setiap gerakan atau peraturan yang ada dalam pemerintah itu adalah untuk membatasi daripada kekuasaan yang ada di pemerintahan. Tujuannya untuk apa? Supaya yang memangku kekuasaan itu tidak sewenang-wenang. Jadi untuk membatasi daripada kewenangan si penguasa, ya, itu membatasi itu gitu. Jadi jangan sampai hak-hak masyarakat itu sendiri terlampaui. Nah, ini kalau yang selanjutnya itu kita melihat daripada hakikat karakteristik hukum di Indonesia ini menurut mazhab atau aliran-aliran hukum. Ya, ada yang namanya legisme, ya, sistem hukum. Legisme ini kita keluarkan dulu. Nah, legisme, sistem hukum ini adalah kontinental, yaitu merupakan suatu mazhab yang menganggap undang-undang itu sebagai satu-satunya sumber hukum. Mereka berpendapat bahwa hukum itu, ya, undang-undang yang ada itu adalah satu-satunya sumber hukum. Apakah ada boleh yang lain? Tidak boleh. Itu menurut si mazhab legisme atau kontinental ini ya, bahwa semua peraturan itu gitu harus diikuti. Tidak boleh melihat daripada keadaan daripada masyarakat itu sendiri. Jadi hukum itu hanya berpatokan kepada aturan yang sudah ada. Tidak boleh hakim itu memutuskan suatu perkara berdasarkan apa yang dia lihat, ya, apa sebenarnya yang terjadi di balik itu. Itu tidak boleh. Maka hakim itu di sini dikatakan sebagai kepanjangan daripada undang-undang. Maka di sini dikatakan bahwa seorang hakim itu bersifat pasif, ya, dan hanya berkewajiban untuk menerapkan daripada undang-undang saja. Kalau kita melihat yang aliran Freya, ya, Lehre, itu si Freya Lehre ini, bahwa undang-undang itu tidak cukup katanya untuk mengikuti daripada perkembangan masyarakat. Tidak cukup, bahwa hakim itu ya harus diberi kebebasan untuk menciptakan hukumnya sendiri dalam memutus suatu perkara. Ini kata si pendapat Freya, ya. Maka sesuai dengan keyakinan ini, ya, atau judgment law, bebas seorang hakim itu untuk menciptakan hukum sendiri. Bebas dia. Jadi walaupun dia itu menyampingkan undang-undang, dia bisa membuat hukum sendiri.
kalau ini berlaku gitu ya di Indonesia, apa yang akan terjadi? Sudah ada aturan saja, masih kadang berbuat semena-mena. Kalau umpamanya diberikan seperti ini, pasti tidak hukumnya, pasti tidak patut, tidak pasti, tidak harus berdasarkan undang-undang. Nah, jadi kalau kita menurut di sini ya, kalau yang biasanya menganut judgment law itu seperti Inggris, ya Inggris sudah menganut ini judgment law, bahwa hakim itu boleh mengesampingkan itu gitu, dia mengutamakan daripada kearifan apa yang terjadi gitu. Maka dia diminta benar-benar gitu untuk menggali daripada kehidupan masyarakat. Dia ada aturannya, tapi hakim diberikan seluas-luasnya untuk menggali. Nah, kalau sudah seperti itu gitu ya, berarti yang dituntut apanya? Kesadaran daripada si petinggi, kesadaran daripada masyarakatnya gitu ya. Berarti masyarakat dan petingginya itu diminta benar untuk sadar akan aturan. Aturan ini mereka harus sadar benar gitu ya. Karena kita yang sudah diberikan aturan yang sedemikian rupa nih ya, masih banyak terjadi kesewenang-wenangan. Nah, maka dengan adanya aliran 1, 2 ini, kita akan menganut yang mana Indonesia kalau sudah seperti ini gitu ya. Maka adalah aliran res pending. Aliran res pending. Jadi aliran ini hakim itu terikat pada undang-undang, tetapi tidak terikat sepenuhnya seperti aliran legisme. Tidak sepenuhnya dia. Jadi dia masih bisa mengembangkan seperti aliran Sipreng. Dia bisa gitu, seperti itu gitu. Dia bahwa dia berdasarkan daripada undang-undang. Tapi apabila dia tidak menemukan di dalam undang-undang ya, maka dia harus menemukan di luar undang-undang. Itu ya. Jadi kalau kita sudah melihat seperti itu ya, Indonesia yang menganut di antaranya aliran res pending ini banyak, makanya dikatakan di sini aliran res pending ini sedikit banyaknya mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Karena kita menganut keduanya atau panjangan daripada undang-undang. Terus tidak juga diberikan seluas-luasnya seperti si Prea ini gitu. Tapi dia lebih ke res pending, bahwa hakim bertugas untuk menemukan hukum dan diberi kebebasan untuk menyelaraskan undang-undang dengan perkembangan zaman. Dia seperti itu gitu. Jadi dia mengikuti daripada perkembangan masyarakatnya. Dia diberikan, kenapa dia mencuri? Kenapa dia melakukan kejahatan ini gitu? Apa yang terjadi? Nah, contoh seperti kita kalau melihat seorang jaksa gitu ya, yang memberikan membantu seorang pencuri yang mencuri sepeda motor, yang dia ternyata karena dia mencuri itu karena terpaksa gitu, karena dia memang sudah tidak menemukan jalan keluar sama sekali, sehingga dia mengambil motor tetangganya, dia menjualnya. Setelah diperiksa gitu ya di kepolisian, di PAP, ternyata dia mencuri itu adalah untuk biaya istrinya melahirkan. Biaya istrinya melahirkan, sehingga terenyuhlah si jaksa itu kejadiannya adalah di Banten. Dia mengatakan bahwa oh ternyata dia mencuri ini karena keadaannya ini. Nah makanya di sini diberikanlah kepada hakim untuk menimbulkan rasa keadilan itu. Itu yang dikatakan wisdom gitu ya, kearifan gitu. Jadi seorang hakim itu selain dia menciptakan berdasarkan daripada undang-undang, dia juga harus menemukan aturan-aturan hukum yang baru
yang seiring dengan berkembangnya masyarakat. Jadi dia harus fleksibel di sini, ya. Terus kita melihat selanjutnya ini. Nah, kita melihat karakteristik hukum positif dan progresif, ya. Jadi salah satu hal yang spesifik dari hukum Indonesia sehingga membedakannya dari hukum negara lain adalah tekad untuk tidak melanjutkan hukum warisan pemerintah kolonial Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Jadi tekad ini direalisasikan dengan melakukan perubahan-perubahan yang fundamental, ya, yaitu pada hukum waris kolonial. Jadi perubahan yang sudah dilakukan ini meliputi melakukan unifikasi terhadap kitab undang-undang, ya. Terus menghapus sistem pembagian golongan. Jadi kita tidak ada lagi golongan orang Eropa, golongan timur asing, golongan pribumi. Tapi kita sudah menjadi semuanya adalah warga negara Indonesia, ya. Memberlakukan satu sistem peradilan umum di seluruh Indonesia. Jadi sama, sistem peradilannya itu tidak terbagi-bagi lagi. Jadi sama, bahwa peradilan umum berlaku untuk semuanya. Dengan menghapuskan perbedaan sistem peradilan yang sempat ada pada masa pemerintah kolonial. Jadi ciri khas lain hukum Indonesia itu diberlakukannya keanekaragaman atau pluralisme atau pluralistis hukum perdata. Berlakunya hukum itu tidak tertulis di samping hukum tertulis. Jadi membentuk hukum nasional yang mampu mengikuti perkembangan masyarakat dan tetap mewadahi keanekaragaman hukum. Nah, ini yang berkembang, bahwa perbedaan antara hukum Indonesia yang lama saat ini dan saat ini. Maka yang kita lihat itu adalah ini perkembangan saat ini. Ada yang mau ditanyakan, Pak Tur? Terkait dengan seperti hukum, sebenarnya pandangan sudut pandang secara pribadi maupun sebagai seorang pengajar, bahwasanya saat ini kan ada kasus yang sebenarnya itu di Kopi, bahwasanya ada salah satu jenderal dengan misalkan gas dia melakukan perbuatan melanggar hukum. Apakah di situ nanti pada saat proses perkara hakim dapat memberikan kearifan tersebut domestik dengan alasan-alasan tertentu? Dan kalau masyarakat ini negatif, ini om sudut pandang hukum bagaimana? Nah, kan kalau sebelum kejadian ini beliau adalah seorang jenderal. Nah, setelah adanya proses pemeriksaan gitu ya, nah beliau kan sudah dikenakan yang namanya kode etik, ya, persidangan kode etik. Nah, persidangan kode etik ini dan menyatakan bahwa si tersangka tersebut adalah bukan seorang Polri lagi, ya. Dengan putusan kode etik itu menyatakan bahwa si FS ini adalah diberhentikan dengan tidak hormat. Berarti setelah ada putusan daripada kode etik ini, dia bukan seorang Polri lagi, dia adalah rakyat sipil. Nah, maka setelah adanya persidangan ini, dia disidangkan di persidangan umum, diperiksa, ya kan, sama seperti pemeriksaan masyarakat pada umumnya. Nah, makanya dia diperiksa, adakah yang memberatkan, adakah yang meringankan gitu. Nah, itulah adanya pemeriksaan itu gitu. Memang sebelum dijatuhkan ya putusan gitu, dia masih berhak untuk membela dirinya. Sebelum ada keputusan yang inkrah gitu, dia masih berhak untuk membela dirinya. Bahkan setelah diputuskan pun dia bisa menempuh jalur hukum yang lain gitu. Nah, kearifan itu bisakah terjadi? Bisa saja gitu. Dari segi apa dia akan dilihat? Biasanya yang memberatkan itu apa? Dia membunuh, ya, menghilangkan nyawa orang lain. Pasti itu satu tindak pidana. Terus berencana tidak? Oh, dilakukan secara berencana, ya kan? Nah, terus apa saja
yang memberat-beratkan ini. Ternyata dia pernah melakukan tindak kejahatan lain, ternyata dia melakukan yang lain gitu kan ya. Nah, setelah itu yang meringankannya apa? Kira-kiranya ada yang tahu tidak? Yang meringankannya, dia umpamanya kooperatif, ya, dalam pemeriksaan itu dia kooperatif, tidak pernah dipenjara sebelumnya, terus dia juga memberikan umpamanya keterangan yang untuk membongkar bentuk kejahatan yang lainnya. Nah, itu yang dikatakan bahwa dia memberikan ada keringanan. Tapi kalau motif dari pembunuhannya itu sendiri gitu ya, kejahatannya itu sendiri yang akan meringankan, sepertinya agak berat gitu ya, karena secara kejahatannya itu kan sudah dianggap yang terencana gitu, kejahatannya. Apabila suatu kejahatan yang sudah direncanakan sebelumnya, berarti kan ada kesengajaan, ya. Yang biasanya ada pembunuhan gitu ya, kejahatan yang menghilangkan nyawa orang lain, tapi gitu ya, dia melakukannya itu karena tidak sengaja atau membela diri. Itu yang bisa saja meringankannya gitu. Tapi kalau dia sudah merencanakan, berarti itu yang memberatkan. Nah, terkait saya kan mendalami kasus ini ya Bu. Itu pada saat si FS ini kan secara tidak langsung dia memang tidak menembak begitu, tapi menyuruh anak buahnya si Barade ini. Nah, Barade itu menyatakan bahwasanya dia menembak begitu Bu. Nah, saya juga bingung dengan bahasa hukum ini Bu. Bahwasanya dijelaskan dia itu disuruh menembak tapi tidak disuruh membunuh. Apakah ini ada suatu hal yang berbeda? Seperti kamu, Patur, kamu lakukan itu. Kamu melakukan itu karena ada rasa apa dengan saya? Rasa takut, rasa hormat. Nah, itu. Jadi dia melakukan itu gitu ya, kejahatan itu, dia menembak karena dia adalah waktu itu dia adalah atasannya. Ya, itu memang kejahatan, seharusnya bisa dia tolak gitu. Tapi timbulnya kejahatan itu karena perintah daripada atasannya. Dia menghilangkan nyawanya. Mungkin pada waktu itu dia memang kan disuruh untuk membunuh gitu. Nah, untuk yang kejahatan seperti itu yang dikatakan penyertaan. Pokoknya kamu melakukan kejahatan gitu ya. Terus ngajak Patur tidak tahu tadinya. Ayo bantu saya. Melakukan apa? Ada, pokoknya bantu saya. Nah, ternyata setelah Patur sampai di tempat gitu ya, ternyata dia adalah membunuh. Nah, membunuh ini berarti dia melakukan kejahatan. Patur tahu, tapi Patur tidak memberitahu kepada yang berwajib. Patur malah ikut membantu. Itu yang dikatakan ikut kejahatan tidak? Tapi dia tidak melakukan itu. Dia penyertaan, ikut. Kalau dia cuma membantu atau memindahkan gitu, dia kena pasalnya. Tapi tidak fatal kalau dia tidak ikut menembak. Dia memang tidak dalam keadaan yang dikatakan bisa nebis in idem gitu ya, batal itu gitu. Apabila dia di bawah tekanan, paksaan gitu ya. Nah, itu biasanya yang meringankan daripada si Baradae. Dia di bawah tekanan atau opermah. Kalau bahasa Belandanya itu adalah opermah. Nah, tapi Patur ini di bawah tekanan. Itu yang dikatakan opermah. Itu yang bisa meringankan daripada Patur. Dia melakukan suatu kejahatan karena di bawah tekanan. Kalau dia tidak melakukan itu, maka dia mati atau dia celaka. Itu kadang yang kasus yang diantaranya ya, seperti Baradae atau yang siapa-siapa yang lainnya gitu kan. Itu karena kan di bawah tekanan si Sambo. Kalau dia tidak melakukan, dia bisa mati seperti itu ya.
kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan kelasnya sampai di sini. Insya Allah kita sambung lagi di minggu depan. Selamat sore, selamat siang, salam sehat semuanya. Tetap jaga kesehatan. Dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.